Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Yuliana Jaimini sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Wirana Ice sebagai pemateri. Saya Teresia Dwiningsih Agus sebagai pemateri. Saya Raihana sebagai pemateri. Saya Nur Aini sebagai pemateri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis serta akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi memegang peran penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam satu periode tertentu dan kondisi keuangan pada tanggal tertentu. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis, tetapi semua entitas memerlukan akuntansi karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Chieso et al. Tahun 2010 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data, informasi output berupa informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Akuntansi terdiri atas input, yaitu transaksi, proses, yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan. Materi yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan pada pihak tertentu merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Bidang akuntansi dilihat dari segi pengguna informasi dibagi menjadi yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal disebut akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada pemberian informasi atau manajemen terutama dalam hal pengendalian dan perencanaan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 revisi tahun 2009 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Secara umum, tujuan laporan keuangan untuk yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan yang keempat, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Salah satu bentuk prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat digunakan di Indonesia adalah Pernyataan Standar Keuangan atau yang disingkat dengan PSAK. Laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Dan yang kedua, laporan laba rugi yang komprehensif adalah ikhtisar yang mengenai pendapatan dan beban suatu entitas. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa 1 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Dan yang kelima,
Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 4 laporan di atas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi dan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai, yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu entitas atau unit usaha. Berdasarkan informasi tersebut, kreditur dapat menyalurkan kreditnya pada entitas-entitas yang dapat mengambilkan dananya dan memberikan imbalan bunga. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi merupakan informasi kondisi dan kinerja entitas pada periode lalu, sehingga termasuk data historis. Namun, informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi saat ini dan juga dapat digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang tidak berkualitas memungkinkan timbulnya moral hazard bagi suatu pihak yang berakibatkan merugikan pihak lain. Laporan keuangan yang andal dan relevan juga dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi dan auditor yang berkualitas. Yang keempat, standar akuntansi keuangan. Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Standar akuntansi berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi itu sendiri terdiri dari atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual penyusunan laporan berisikan tujuan, pedoman laporan, dan karakteristik kualitatif dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan berisikan pedoman untuk penyusunan laporan, peraturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas 4 standar. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusial, artinya yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Standar yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusunkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam standar ETF adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada laporan laba rugi komprehensif karena laba rugi komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca. Yang kedua, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Yang ketiga, tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak yang diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Standar yang ketiga adalah standar akuntansi keuangan syariah. Standar ini standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah.
seperti mudharaba, muraba, salam, ijra, istisna. Standar yang keempat, standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Standar ini berbasis akrual ditetapkan aturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Perkembangan IFRS dan IASB. Pada tahun 2001, IASC berganti menjadi IASB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS. Dengan demikian, IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh SIC dan IFRIC. IASB terdiri dari 12 anggota dan masing-masing anggota memiliki satu suara. Dari jumlah tersebut, 12 orang anggota penuh waktu dan 2 orang paruh waktu. Pada tahun 2001, IASC membuat perjanjian dengan IOSCO. Organisasi ini merupakan perkumpulan para lembaga pengatur pasar modal negara di seluruh dunia. Isi perjanjian kedua menyebutkan bahwa IASB akan menyelesaikan revisi standar akuntansi dan standar tersebut akan digunakan oleh negara-negara anggota IOSCO. Baik, yang ke F, perkembangan DSAK dan PSAK. Profesi akuntan di Indonesia terhimpun dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Dan di bawahnya dibentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang bertugas menyusun serta menetapkan standar akuntansi. Dalam proses penyusunan standar, DSAK mengikuti prosedur baku yang disebut duo proses yang terdiri dari tahapan mulai dari yang pertama identifikasi masalah, yang kedua konsultasi, yang ketiga pembentukan tim kecil, yang keempat riset terbatas, yang kelima penulisan draft awal, yang keenam pembahasan di DSAK, yang ketujuh penerbitan exposure draft atau ED, yang kedelapan public hearing, yang kesembilan pembahasan masukan, yang ke-10 final checking, yang ke-11 pengesahan menjadi PSAK, yang ke-12 tindak solusi standar. Pada era konvergensi IFRS, tim teknis DSAK menerjemahkan IFRS atau IAS ke dalam bahasa Indonesia serta menilai potensi masalah penerapannya, baik terkait regulasi maupun praktik di lapangan. Draft yang dihasilkan dibahas secara detail dalam sidang pleno DSAK sebelum diterbitkan sebagai EDPSAK. Pada standar yang diterbitkan selalu dijelaskan bahwa standar tersebut merupakan adaptasi dari IFRS, disertakan nomor rujukan serta penjelasan mengenai perbedaan dengan PSAK, terutama dalam hal tanggal efektif, redaksi, dan ketentuan-ketentuan tertentu. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi G mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau KDPPLK. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau KDPPLK adalah landasan teoritis yang menjadi dasar bagi standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. KDPPLK bukan standar akuntansi, melainkan pedoman bagi DSAK IAI dalam menyusun maupun merevisi standar agar laporan keuangan konsisten dan berkualitas. Adapun beberapa tujuannya yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna utama yang berupa investor, kreditur, dan pemberi pinjaman dalam mengambil keputusan. Informasi yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif baik secara fundamental maupun pendukung. Selain itu, KDPPLK mendefinisikan unsur laporan keuangan berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan keuntungan. Dalam pengukuran laba, dikenal dua konsep modal yaitu modal finansial yang mengukur laba berdasarkan kenaikan aset bersih serta modal fisik
yang menilai laba dari peningkatan kapasitas, produktif, dan entitas. H. Perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS. Perubahan kerangka konseptual IFRS tahun 2018 menggantikan versi 2010 dan menjadi pedoman utama bagi DSAK IAI dalam menyusun serta merevisi PSAK agar tetap selaras dengan IFRS. Revisi ini tidak mengubah secara total, tetapi memperbaiki celah, memperjelas konsep, dan meningkatkan konsistensi. Beberapa perubahan penting meliputi, yang pertama itu konsep manajemen, yang kedua pengukuran, yang ketiga presentasi dan pengungkapan, yang keempat pengakuan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tantangan akuntansi di masa mendatang. Seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan regulasi, profesi akuntansi menghadapi tantangan besar yang menuntut adaptasi cepat. Pertama, transformasi digital dan otomatisasi dengan hadirnya AI, big data, blockchain, dan RPA. Mengubah pencatatan serta pelaporan sehingga akuntan dituntut menguasai software akuntansi modern dan analisis data. Yang kedua, standar akuntansi semakin kompleks. Seiring perkembangan ekonomi digital, cryptocurrency, dan sustainability reporting, sehingga akuntan perlu terus memperbarui pengetahuan melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, perubahan model bisnis global seperti e-commerce, fintech, dan startup menimbulkan kesulitan pengukuran aset tak berwujud dan pengakuan pendapatan yang menuntut pemahaman IFRS serta akuntansi manajemen. Yang keempat, risiko keamanan data semakin meningkat dengan penggunaan sistem digital, sehingga akuntan harus memahami dasar cybersecurity dan menerapkan sistem perlindungan data. Oleh karena itu, akuntan masa depan harus bertransformasi dari sekedar pencatat transaksi menjadi mitra strategis bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi, memahami regulasi terbaru, dan memberikan wawasan untuk mendukung keputusan berbasis data dan berkelanjutan.